Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan itu baik dan kita mengalami kebaikannya bukan satu hari, setiap hari. Saudara, bagaimana kita meresponi akan kebaikan Tuhan ini? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Orang sering berkata begini, bahwa jikalau ia diperlakukan baik oleh orang lain, maka ia akan juga melakukan yang baik kepada orang lain. Apakah betul senantiasa demikian? Ternyata tidak juga, bukan. Kita banyak menyaksikan bahwa ada orang-orang diperlakukan dengan baik, tetapi orang itu tidak memperlakukan orang lain itu dengan baik. Saudara, ternyata bahwa respons kita terhadap apa yang di luar dari diri kita tidak tergantung dari bagaimana yang di luar itu memperlakukan kita. Tapi sangat tergantung dengan apa yang terjadi di dalam diri kita, di dalam batin kita itu sendiri. Saudara, hal ini juga terjadi kepada Tuhan Yesus. Saudara, dari zaman ke zaman berapa banyak orang melecehkan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah mereka pernah mengalami diperlakukan tidak baik oleh Tuhan Yesus? Tidak pernah. Tidak pernah Tuhan Yesus berbuat yang tidak baik kepada mereka. Dan hal ini sebenarnya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan Tuhan Yesus yang tidak berbuat kesalahan dan tidak berbuat jahat sama sekali. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datangkah juga ia ke pesta?" Sementara itu imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat perbuatan Tuhan Yesus dengan mujizatnya, secara khusus membangkitkan Lazarus yang telah mati, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun ada juga yang melaporkan peristiwa ini kepada pemimpin agama Yahudi. Nah, kita melihat bagaimana respons daripada pemimpin agama itu. Ternyata responsnya adalah mereka berkata, apa yang harus mereka perbuat? Karena Yesus
banyak membuat mukjizat. Saudara-saudara, bukankah sebuah respons yang tidak cocok seharusnya dengan apa yang terjadi? Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan tidak lagi menjadi dasar mengambil keputusan ketika kita mempunyai kepentingan-kepentingan yang berpusat pada diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, banyak di antara orang-orang Yahudi datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Saudara, orang-orang Yahudi terpecah menjadi dua ketika mereka melihat mukjizat Yesus. Sebagian percaya kepada Yesus, tapi sebagian melapor kepada pemimpin agama. Dan yang sangat mengherankan adalah pemimpin agama justru memikirkan apa yang harus mereka perbuat terhadap Yesus. Karena Yesus banyak membuat mukjizat. Mereka bukannya terpukau dengan mukjizat Tuhan Yesus. Tapi mereka memikirkan bagaimana meredam Tuhan Yesus supaya dia tidak berbuat lagi. Atau bahkan mereka berbuat satu, yaitu dengan membunuhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi respon dari pemimpin agama seharusnya sesuatu yang tidak lumrah. Mengapa demikian? Karena mereka mempunyai kitab suci. Dan mereka adalah orang-orang yang menantikan Mesias. Dan mereka tahu, ketika Mesias datang, Mesias akan membuat banyak-banyak mukjizat. Melampaui siapapun di dunia ini. Dan saudara, ketika mereka melihat Yesus membuat banyak mukjizat, mereka tidak kembali kepada kitab suci. Mereka tidak meneliti kembali kitab suci. Mereka mengabaikan kitab suci. Mengapa? Karena kepentingan mereka di atas kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu membaca Alkitab. Kita perlu mengingat-ingat firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Namun, firman Tuhan menjadi tersingkirkan ketika kepentingan kita jauh di atas daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya tidak akan hidup sesuai firman Tuhan jikalau kita tidak belajar menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Seluruh apa yang kita tahu dari firman Tuhan menjadi sia-sia. Karena yang selalu kita tinggikan dan utamakan adalah kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kita menyingkirkan kebenaran. Saudara, sikap pemimpin agama jadi pelajaran bagi kita. Mereka punya kitab suci. Namun mereka tidak pernah mengenal Mesias itu. Karena mereka hanya mencari kepentingan diri mereka sendiri. Bukan mencari apa yang Allah kehendaki. Supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Saudara, firman Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita mengenal Yesus dalam hidup kita. Dan kita menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan kita taat mengikuti dia. Disitulah saudara kita semakin hari semakin serupa dengan dia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus dia mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Namun manusia cenderung mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa.
Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Saudara, apa yang dikatakan oleh Kayafas sebagai imam besar? Sesuatu yang dia prediksi dan ada sesuatu yang dia tidak prediksi. Yang dia tidak prediksi adalah bahwa apa yang dia katakan itu adalah rencana Allah. Sehingga apa yang dikatakan Kayafas oleh firman Tuhan ini adalah nubuat dari seorang imam besar. Yesus memang harus mati bagi manusia. Lebih berguna ketika Yesus mati karena dosa manusia ditanggung olehnya. Tetapi yang diprediksi oleh Kayafas adalah niat hatinya. Apakah niat hatinya? Yaitu hendak menangkap Yesus, membunuh Yesus, dan membinasakan Yesus. Karena baginya, Yesus menjadi sebuah gangguan bagi dirinya, termasuk dianggap bagi masyarakat Yahudi pada masa itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia lebih cenderung karena kepentingannya sendiri, dia rela mengorbankan orang lain supaya kepentingannya tidak dirampas oleh orang lain. Namun berbeda dengan Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain, yaitu demi kepentingan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang di dunia ini lebih percaya kepada orang-orang yang rela mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Dan orang-orang seperti ini juga banyak pengikutnya. Namun saudara-saudara, mari kita mengikuti Yesus. Dia adalah yang rela mengorbankan dirinya, menderita, mati di kayu salib. Demi kepentingan kita, bukan kepentingannya. Supaya kita yang dibawa murka Allah, kita mendapat kasih karunia. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bijaksanalah kita ketika kita datang mengikuti Yesus. Karena dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Justru dia mati untuk menanggung dosa kita. Mari datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kepada kami. Biarlah kami sekali lagi ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Karena Tuhan Yesus, Engkau rela menanggung dosa kami. Melepaskan kami dari murka Allah. Supaya kami yang harusnya binasa, kami beroleh hidup yang kekal. Dan dalam hidup kami sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, kami boleh mengalami kelimpahan hidup yang kekal itu. Sehingga hidup kami penuh dengan anugerah, sukacita, damai sejahtera. Sehingga ya Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami tahu ya Tuhan, kami adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.